Jadi perkuliahan kali ini akan saya rekam. Nanti mungkin teman-teman apabila ingin melihat kembali materinya atau langkah-langkah yang harus dilakukan bisa merujuk pada rekaman perkuliahan hari ini. Oke. Jadi ini materinya, analisis deformasi akibat gempa bumi atau seismik. Sebelumnya kita bahas kembali lagi mengenai deformasi sekilas saja. Teman-teman sudah paham lah ya, apa itu deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk atau posisi atau juga dimensi dari suatu benda ketika ada gaya yang bekerja. Misalkan ini ada 4 jenis deformasi. Yang pertama, bendanya mengalami perubahan posisi atau translasi, mungkin didorong dari arah sini ya, yang tadinya posisi awalnya di sini agak lebih ke kiri, tetapi karena ada gaya yang bekerja dia bergeser ke kanan. Kemudian parameter Maaf Pak, sebelumnya belum ada. Iya, slide-nya belum ada kok. Slide-nya. Oh iya kan. Sebentar ya. Sekarang bisa kelihatan? Iya Pak, udah ada. Oke ya. Jadi tadi ini yang pertama translasi, perubahan posisi. Karena deformasi kan adalah perubahan bentuk yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja. Misalkan translasi ini dari benda yang awalnya di kiri kemudian bergeser ke kanan akibat mungkin ada gaya dorong dari sini ya. Kemudian ada juga deformasi yang sifatnya rotasi, benda yang tadinya diam seperti ini kemudian dia berputar ke arah sini. Udah jadi karena ada dorongan dari sini, kemudian juga mungkin dari arah sini, jadinya dia berputar. Kemudian jenis deformasi lainnya adalah regangan atau regangan normal ya. Yang pertama, karena regangan nanti ada 2 juga. Pertama regangan normal dan yang kedua regangan geser. Regangan normal itu ya ketika benda posisinya pertamanya seperti ini, yang garis putus-putus, saya zoom ya, kemudian dia bertambah panjang atau mengalami pemanjangan menjadi seperti ini, garis yang lengkap. Jadi mungkin dia ditarik dari sini, dari kiri dan juga dari kanan, akhirnya dia bisa memanjang. Nah, ada juga regangan geser yang tadinya bentuknya seperti ini nih, yang kotak atau persegi panjang, kemudian dia diberi gaya dari arah sini, dari arah atas atau dari arah sudutnya, sehingga yang bergerak hanya bagian yang sebelah sini. Berbeda dengan yang normal, dia diberi gaya dari arah tengah sini ya, dari titik beratnya. Namun yang geser dia diberi gaya atau dorongan mungkin, atau tarikan. Dari sini juga bisa ditarik atau didorong dari sebelah sini. Nah, ini menyebabkan perubahan bentuk atau regangan, berupa regangan yang sifatnya bergeser. Tapi yang sebelah sini, sisi sebelah kirinya, dia tetap karena tidak ada gaya yang bekerja. Seperti itu. Paham ya deformasi? Intinya adalah deformasi adalah proses perubahan bentuk suatu benda atau juga posisinya yang berubah atau juga dimensinya yang berubah akibat ada gaya yang bekerja. Nah, informasi Pak, maaf. Ya, halo. Ada yang mau masuk.
tapi belum bisa diakses ya Pak. Oh iya. Oke, selamat datang Mas Ade dan Mbak Serina. Jadi kita baru mulai kok. Oh, Mata kuliah kita ulang sedikit ya. Mata Pak, kuliahnya. bentar Pak. Halo ya, gimana Ade? Den dengerin aja Pak, soalnya lagi di perjalanan Pak. Oh iya. Baru dari lokasi. Oke Pak. Jadi mata kuliah kali ini adalah mengenai analisa deformasi akibat gempa bumi atau disebut juga koseismik. Koseismik adalah fase gempa bumi ya. Jadi sama seperti kita, manusia juga punya fasenya. Ada fase anak-anak, fase remaja, dewasa, orang tua, dan selanjutnya. Nah, gempa bumi juga memiliki fase. Nah, sekarang kita akan menganalisa deformasi pada fase gempa bumi atau pada fase koseismik. Deformasi itu apa? Ini sekilas saja karena sudah dibahas sebelumnya juga, beberapa pertemuan sebelumnya. Deformasi adalah perubahan bentuk suatu benda atau juga direpresentasikan dengan perubahan posisi dan juga perubahan dimensi akibat adanya suatu gaya yang bekerja pada suatu benda. Ada 4 contoh deformasi. Yang pertama translasi, perubahan posisi ya, dari posisi A ke posisi A aksen. Jadi posisi horizontalnya berubah ke kanan, bergeser dia akibat mungkin ada yang mendorong dari arah sini. Kemudian ada rotasi, benda yang awalnya tegak di sini ya, di sumbu X dan Y, kemudian ini bergeser ke selatan atau ke bawah akibat mungkin ada yang mendorong dari sini dan juga dari sini. Kemudian ada juga bentuk deformasi berupa ragangan, baik normal maupun geser. Ragangan yaitu proses pemanjangan ya, atau pemendekan juga bisa disebut ragangan. Nah, ragangan normal itu adalah gaya yang bekerja atau dorongan atau tarikan yang bekerja di daerah sini, di tengah-tengah. Jadi dia ditarik dari sini atau ditarik dari sini, maka dia akan memanjang. Kemudian kalau ragangan geser, gaya yang bekerja adalah dia ada di sudut-sudut objeknya seperti ini. Jadi yang bergeser hanya sisi yang diberikan gaya aja. Sedangkan sisi yang tidak diberikan gaya di sini, dia cenderung untuk pada posisi yang tetap atau tidak mengalami deformasi, sehingga makanya disebut geser karena yang sebelah sini saja yang bergeser. Jadi itu teman-teman sudah paham lah ya deformasi. Nah, objek yang kita amati adalah lempeng bumi, karena kita sedang mempelajari fase gempa bumi. Jadi para ahli gempa bumi itu meneliti atau menganalisa gempa bumi berdasarkan informasi, salah satunya adalah berdasarkan informasi dari deformasi. Nah, berikut adalah fase gempa bumi, teman-teman. Oh, mohon maaf. Sebelum kita masuk ke fase gempa bumi, kita masuk terlebih dahulu kepada pemantauan kerak bumi atau lempeng bumi dengan GPS. Teman-teman tahu kan ada banyak satelit GPS di angkasa yang bisa kita terima oleh handphone kita, oleh GPS receiver kita, baik itu GPS handheld ataupun GPS geodetik, yang itu memberikan informasi terkait posisi kita. Nah, untuk pemantauan pergerakan lempeng bumi juga kita menggunakan satelit GPS ya, karena satelit GPS sangat konsisten dan sangat presisi untuk ketelitian koordinat yang akan kita cari ya, sampai dengan milimeter unit. Nah, prinsip
penentuan deformasi dengan menggunakan GPS, yaitu kita sebenarnya hanya memantau posisi receiver dari GPS geodetik yang kita pasang atau kita install di permukaan bumi secara periodik atau secara berjangka. Jadi receiver yang dipasang di atas permukaan bumi untuk mengamati gempa bumi harus terus dipasang terus, harus terus terinstall setiap hari kalau bisa, karena nanti kita ingin mengamati perubahan posisi dari titik GPS tersebut dari hari ke hari. Apakah GPS bergerak ke utara, selatan, timur, barat dari hari ke hari. Nah, di sini teman-teman, ini salah satu contoh posisi GPS. Misalkan dari sumbu X-nya ini adalah hari, misalkan dari bulan Januari ke bulan Desember tahun 2019 misalkan. Nah, posisi sumbu Y-nya ini adalah koordinat dari GPS-nya itu sendiri yang dilihat berdasarkan per dimensi ya. Misalkan dimensi timur baratnya, kemudian dimensi utara selatannya, dan juga dimensi atas bawahnya. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi di slide berikutnya. Ini adalah ilustrasi dari pengamatan GPS dari hari ke hari, atau kita sebutnya biasanya time series koordinat GPS atau deret waktu koordinat GPS. Nah, teman-teman bisa lihat yang garis vertikal ini warna hitam putus-putus, ini adalah misalkan kejadian gempa. Kalau tadi ini Januari, di sini Desember, maka di sini kurang lebih mungkin bulan April ya. Kita asumsikan saja April di sini terjadi gempa bumi. Nah, data koordinat GPS sebelum gempa bumi mengalami kenaikan, misalkan di sini mengalami perubahan posisi seperti ini, naik lah ya. Kemudian ketika ada gempa bumi, ada energi yang lepas sangat besar, ternyata mengalami koordinat GPS yang ini tuh mengalami loncatan atau kenaikan atau perubahan posisi secara tiba-tiba. Yang tadinya dia naiknya pelan, kemudian akibat adanya gempa, koordinat GPS mengalami kenaikan secara tiba-tiba hanya dalam waktu 1 hari. Nah, kemudian setelah gempa bumi, ini garisnya atau kurvanya yang biru ya, dia juga terus mengalami kenaikan, tapi kenaikannya perlahan dari hari ke hari. Nah, fase gempa bumi sebelum gempa, atau fase inilah ya sebelum gempa bumi, disebut fase interseismik. Oke. Kemudian fase gempa bumi itu sendiri itu disebut dengan koseismik. Ini adalah fase gempa yang akan kita analisa hari ini ya. Sesuai judul, fase koseismik. Kemudian setelah gempa terjadi, maka fase tersebut dinamakan fase poseismik atau pasca seismik. Dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oh ya, jadi teman-teman mohon diperhatikan, nanti di akhir perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait UAS. Jadi UASnya sama dengan UTS kemarin, yaitu berupa tugas besar lah ya. Nanti dikumpulkan dan teman-teman silakan lakukan analisa koseismik masing-masing stasiun GPS yang nanti akan kita bahas. Jadi mohon diperhatikan juga. Nah, jadi seperti itu ya. Ada 3 fase gempa bumi, yaitu fase sebelum gempa, fase gempanya, dan juga fase setelah gempa.
Baik, sekarang kita akan mencoba membahas satu persatu fase gempa tersebut. Dimulai dari koseismik atau fase gempanya. Nah, ini adalah, kalau tadi grafiknya ini hanyalah ilustrasi ya, gambar tangan saja. Nah, sekarang ini yang teman-teman sudah lihat ini ini adalah time series yang beneran yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau saya zoom, ada 3 plot ya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan sisi utara selatannya, kemudian ini timur baratnya, east west, ya ini atas bawahnya atau up down. Jadi yang north south ini mengindikasikan apabila dia terjadi ke bawah perubahan koordinatnya, maka dia bergerak ke selatan. Apabila ini bergerak, yang tengah ini bergerak ke atas, maka dia berubah ke east, sisi timur. Apabila yang ini bergerak ke atas, maka dia menunjukkan bahwa koordinat atau posisi GPS berubah ke atas atau mengalami kenaikan. Nah, ini mungkin bulan Januari sampai Maret atau April ya. Dan bisa kita lihat juga di sumbu Y-nya, ini satuannya adalah milimeter. Jadi bisa kita lihat fase interseismiknya pada stasiun GPS bernama SLBU yang ada di Mentawai, atau kepanjangannya adalah Silabu, daerah Silabu. Ini fase interseismiknya mengalami posisi dari stasiun SLBU ini mengalami tidak mengalami perubahan posisi yang signifikan lah ya dari hari ke hari. Mereka cenderung stabil. Namun karena terjadi gempa nih ya, yang biru ini, jadi ini hanya sebagai penanda aja bahwa terjadi gempa di hari ini. Dan ketika terjadi gempa, kita bisa lihat posisi dari GPS Silabu mengalami loncatan ke bawah. Artinya Silabu mengalami perubahan ke arah mana nih, Mbak Aida? Kalau dia ke bawah, berarti Silabu bergeser kemana untuk sisi yang ini? Sisi north dan south-nya. Gimana Mbak Aida? Dia bergeser kemana? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Pak? Oh ya, Rehan gimana, mau coba jawab? North kali Pak ya? Oh ya, karena ini tulisannya north, Iya. berarti dia yang positif baru dikatakan north. Apabila dia negatif atau dia bergeser ke bawah, South. dia berarti bergerak ke selatan. Oke Pak. Jadi patokannya nanti teman-teman lihat ininya aja ya, lihat keterangannya aja seperti itu. Dan memang standarnya selalu yang ditulis ini adalah north, kemudian yang ini adalah east, kemudian yang ini adalah up. Lawannya adalah south, west, dan down. Seperti itu. Nah, kalau yang ini bergerak ke arah mana? Yang sisi east westnya, Mbak Husnul mungkin. Yang mana Pak? Yang tengah. Time series yang tengah, ketika gempa terjadi di sini ya, kurang lebih posisi Ininya gak gerak Pak, panahnya.
Gimana? Maaf Pak, yang mana Pak? Soalnya ininya nggak gerak. Yang ini nih. Bisa kelihatan nggak kursor Nggak saya? gerak Pak. Oh, nggak gerak ya? Oke, Iya, oke. Kalau sekarang masih belum Pak. kalau sekarang terlihat nggak? Belum juga Pak, panahnya belum gerak Pak. Oh iya kah? Kalau ini saya gerak-gerakin terlihat nggak ya? Enggak Pak, Enggak ya, oke oke, belum berarti gerak juga. saya share screen aja. Sebentar ya. Iya Pak. Oke, sekarang gimana? Kelihatan semuanya kan? Masih loading Pak. Oh iya kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini yang tengah ini bergeraknya kemana? Ke timur, Pak. Ke timur ya, karena ini eh, dia bergerak ke atas. Sedangkan yang dimensi yang ini dia geraknya kemana? Selatan Pak. Ke utara ya? Ke utara. Oh, Maksudnya ke atas. Ini tuh atas bawah atau ketinggian vertikal. Pergerakan vertikal. Sedangkan ini pergerakan horizontal. Ini karena tulisannya up, maka kita apabila pergerakannya ke atas, maka dia disebut atau dikategorikan pergerakannya naik, bukan turun ya. Bisa dipahami lah ya, sangat mudah sekali. Jadi itu time series koordinat harian dari stasiun GPS. Nah, koseismik adalah fase gempa di mana gempa terjadi. Oke, kita sudah bahas itu. Nah, dalam fase ini, pergerakan si stasiun GPS ini, posisi ini, pergerakan posisinya ini, itu menunjukkan seberapa besar energi gempa yang dikeluarkan, yang telah dikumpulkan pada fase interseismik. Jadi, ini kan kita bisa lihat dari dimensi timur baratnya, dimensi utara selatannya, dia bergeser dari dia pertama posisinya di 200 mm ya. Kemudian dia bergeser ke selatan hingga hingga mencapai posisi minus 40 mm. Artinya ada sekitar 240 mm ya, atau sekitar 2 cm perubahan posisinya. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa besar kekuatan gempanya, berapa besar magnitudo gempanya. Apakah 6 magnitudo atau 7 magnitudo dan seterusnya. Kemudian sama juga dengan ini terjadi perubahan sebesar 40 mili ya, dari minus 20 dia bergeser hingga 20 mm. Artinya ada pergeseran 40 mm ke arah timur. Nah, jadi sekarang apabila kita ingin menganalisa fase koseismik, kita sebenarnya tinggal menghitung selisih posisi sebelum gempa dengan posisi setelah gempa. Jadi hitamnya ini dikurang hitam yang ini, atau kebalikannya, hitam yang kanan dikurang hitam yang kiri. Jadi nanti akan ketahuan berapa besar perubahan posisinya dari setiap dimensi, dari dimensi utara selatan, timur barat, dan juga atas bawah. Jadi untuk mempelajari
fase gempa koseismik, kita memerlukan data-data ini nih, data-data koordinat GPS sebelum gempa dan juga setelah gempa. Nah, di sini dispesifikan harus datanya itu 5 hari sebelum gempa dan juga 5 hari setelah gempa. Ini berdasarkan penelitian Pak Andreas dari ITB tahun 2010. Jadi kurang lebih di waktu yang hitam ini ya, yang harus dipakai. Nanti tinggal di rata-rata, misalkan ini posisinya 200 semuanya, 200 tambah 200 sama 200 sampai 5 hari dibagi 5, nah itu nanti hasilnya yang akan dijadikan nilai untuk sebelum gempa. Kemudian ya ini juga sama, nanti dirata-ratakan, kemudian dikurangi aja, akan dapat nanti hasilnya nilai ini, perubahan posisi dari sumbu north south, sama juga untuk east westnya. Nah, itu fase untuk koseismik. Selanjutnya fase untuk interseismik, di sini adalah fase gempa sebelum gempa terjadi ya. Ini fungsinya untuk melihat atau mengestimasi energi yang akan keluar nanti apabila gempa terjadi. Jadi kan kalau kita punya data kan sebenarnya kita belum mengetahui data ini ya. Kita mungkin sekarang misal bulan Januari ya. Nah, bulan Januari itu kita hanya punya data 1, kemudian Januari tanggal 10, 2, 3, 4, 5, nah seterusnya. Nah, kita itu analisa data sebelum gempa, apakah dia mengalami perubahan secara perlahan setiap harinya, atau dia tetap datar gitu. Nah, kita bisa lihat di fase yang ini ada sedikit perubahan ya, dari hari ke hari, kenaikan sedikit demi sedikit. Ini menandakan ada pergeseran dari ada zona tumbukan yang bergeser gitu, yang mana itu nanti mengindikasikan akan terjadi sebuah gempa. Dari situ kita sebenarnya di fase interseismik ini kita bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi, masih tapi bukan dalam jangka waktu besok akan gempa, tidak ya, tapi hanya dalam jangka waktu mungkin 10 tahun lagi akan ada gempa, 5 tahun lagi akan ada gempa, bukan prediksi jangka pendek. Dari sini juga kita bisa memprediksi seberapa kuat nanti gempanya akan terjadi. Itu gunanya fase interseismik. Nah, untuk menganalisa fase interseismik ini sebenarnya sangat rumit ya, cukup rumit. Dibutuhkan analisa deret waktu yang cukup tricky lah ya. Dan jangka waktunya, kalau ini kan kita hanya beberapa bulan aja, ini yang saya tunjukkan jangka waktunya harus 5 tahun, 2-5 tahun untuk kita bisa menganalisa fase gempa interseismik. Nanti hasil dari penelitian interseismik ini itu berupa kecepatan tumbukannya, kecepatan daerah tumbukannya, atau kecepatan lempengnya lah. Itu kan kita sudah bahas kemarin di pertemuan 12 sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ada penelitian dari Profesor Sri Widiantoro yang menggunakan data interseismik untuk meneliti gempa di kawasan Laut Selatan Jawa ya. Jadi seperti itu. Konsepnya sih sebenarnya sama, dari data 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah, nanti di rata-ratakan, kemudian dicari perbedaannya, selisihnya, nah nanti dibagi 360. Jadi nanti hasil akhir dari pengamatan interseismik adalah berupa kecepatan si lempengnya. Kalau yang tadi ini hanyalah berupa perubahan, jadi unitnya adalah berupa satuan milimeter ataupun sentimeter ataupun meter. Kalau yang ini nanti unitnya berupa kecepatan, unit panjang atau meter dibagi waktu.
Nah, kemudian fase yang ketiga dari gempa adalah fase post-seismic atau pasca seismik. Itu setelah gempa ya, seperti ini. Analisanya juga membutuhkan data minimal 1 tahun kalau pasca seismik ini. Nah, ini nanti penelitian pasca seismik itu digunakan untuk menganalisa energi yang tersisa dari gempa bumi. Jadi di interseismik misalkan kita menganalisa energinya itu 5 joule, 5 lah. Terus kemudian dari fase koseismik yang lepas itu hanya 3 joule gitu. Nah, nanti di fase interseismik harusnya dia menghasilkan sisanya kan 2 harusnya ya energinya. Nah, nanti kita bisa melakukan analisa kesesuaian antara data koseismik dan juga interseismik dengan analisa pasca seismiknya. Kurang lebih seperti itulah. Ini memang agak tricky dan butuh ilmu yang lebih butuh penelitian lebih dalam lagi untuk bisa menganalisa post-seismik. Maka dari itu, pertemuan ke-13 kali ini kita hanya membahas terkait koseismik aja. Jadi itu adalah 3 fase gempa yang bisa kita amati menggunakan data GPS. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena setelah ini kita akan membahas ujian akhir semesternya. Gimana, ada pertanyaan? Lanjut dulu, Pak. Semuanya paham ya? Iya Pak. Coba diulangi fase apa ya gunanya, apa manfaat dari pengamatan interseismik. Coba Mbak Sherina, manfaat dari pengamatan interseismik apa? Interseismik halo Mbak Sherina, kedengaran suara saya? Atau ada yang mau membantu? Apa gunanya pengamatan interseismik? Saya Pak. Iya, gimana Rehan? Nah, untuk interseismik kan yang sebelumnya Pak, yang sebelum gempa itu kan perubahannya. Nah, untuk mengetahui apa sih namanya? Bukan satuan, apa sih namanya? Jumlah satuannya lah Pak. Sebelum gempa. Nah, skalanya itu bisa 2 sampai 5 tahun. Jadi untuk mengetahui energi ya, energi dari suatu lokasi yang diprediksi untuk menghasilkan energi gempa atau menghasilkan gempa. Jadi gunanya untuk memprediksi ya, atau mengestimasi energi yang ada di zona gempa, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi udah paham lah ya. Nah, sedangkan nanti koseismiknya itu sendiri adalah energi yang lepas akibat gempa. Jadi kita ingin mengetahui nih sekarang, kalau tadi interseismik sebelum gempa kita berusaha untuk mengetahui berapa nih kira-kira energi yang akan dilepaskan dari lempeng ini. Nah, kemudian ternyata yang keluar berdasarkan data koseismik hanya sedikit aja atau gempanya kecil aja. Nah, berarti bisa jadi nanti akan ada gempa susulan juga. Kalau kita sudah mengamati interseismik, energinya dihitung-hitung ternyata besar, kemudian ternyata analisa koseismiknya energi yang keluar hanya sedikit, artinya nanti akan ada lagi gempa susulannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk menganalisa fase-fase gempa.
Bisa dipahami nggak? Tadi yang bingung. Maaf Pak, untuk tadi interseismik kata kuncinya apa Pak? Kata kuncinya adalah untuk memprediksi Makasih Pak. atau mengestimasi. Kalau yang ini koseismik itu energinya sudah lepas gitu. Energi yang sudah kan gempa itu kan mengeluarkan energi ya. Nah, dari data perubahan ini tadi kan kita dapatkan pergeseran 4 cm ya, atau 2 cm. Nah, 2 cm kalau posisinya jauh dari epicenter artinya mungkin gempanya sangat kecil gitu. Nah, dari situ dengan perhitungan yang sangat rumit lah, itu karena harus dilakukan modeling ya untuk menghitung energi gempa itu, sehingga nanti didapatkan misalkan berapa skala Richter atau berapa magnitudo gempanya. Nah, itu dibutuhkan untuk mengkonversi data ini, informasi ini, perubahan data GPS hingga untuk bisa mendapatkan energi gempa itu dibutuhkan rumus-rumus tertentu. Minggu depan sebenarnya kita akan bahas itu. Nah, tapi kalian sekarang cukup tahu bahwa apa fase gempa yang terjadi, kemudian apa fungsi mengamati fase gempa tersebut. Gimana? Bisa dipahami atau tidak? Bingung? Bisa Pak. Beneran ya? Oke, kalau gitu nanti kita lanjut dulu. Nah, sekarang teman-teman akan melihat soal UAS. Ini soal UAS kalian untuk pemetaan bencana, yaitu menganalisa deformasi akibat gempa bumi Bengkulu tahun 2007. Ini tanggal gempanya 12 September. Tugas kalian adalah menganalisa vektor deformasi dari satu titik GPS yang terdampak. Kemudian teman-teman ya itu aja sih, hanya menganalisa vektor deformasi secara 3 dimensi ya. Karena vektor 3 dimensi itu artinya dari sisi horizontalnya, timur, barat, utara, selatan, dan juga dari sisi naik atau turunnya. Nah, ini adalah titik-titik GPS untuk kalian. Sudah saya bagi nanti di modul, silahkan dilihat lagi, dan nanti saya akan bagikan lagi di soal UAS ya, di e-learning. Ini jadi nama-nama GPS itu selalu 4 karakter ya, SLBU, PRKB, BISAT, dan seterusnya, sebagai kode nama dari sebuah stasiun GPS. Ini biasa diambil dari nama daerahnya. SLBU adalah Silabu, PRKB adalah Pulau, saya lupa namanya, BSAT adalah Bulasat, MKMK Muko-Muko, LNNG Lunang, yang di BIG, kantor BIG di mana, Cibinong, itu namanya Bako Surtanan, dan seterusnya. Jadi nama-nama GPS itu selalu 4 karakter gini. Nanti silakan teman-teman download data koordinat GPS SLBU, PRKB, BSAT untuk mengamati fase gempa bumi koseismik. Oh ya, jadi tadi kita lihat kan ini stasiunnya apa, SLBU ya.
Tapi ini sayangnya untuk mengamati gempa tahun 2008. Jadi nanti kalian download untuk data tahun 2007. 1 tahun aja. Jadi nanti saya akan saya bagi tahu caranya untuk mendownload data posisi koordinat GPS masing-masing stasiun GPS. Itu soalnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengerjakannya. Jadi teman-teman bisa download data GPS harian pada website ini ya. Ini website dari Amerika, Universitas Nevada. Bisa kelihatan kan link maksudnya layar komputer saya. Bisa Pak. Jadi Bisa, tinggal Pak. copy paste saja linknya, kemudian buka. Jadi data GPS-nya sebenarnya sudah diolah nih. Jadi teman-teman di sini tidak melakukan pengolahan data, namun hasil yang akan kita download ini adalah hasil langsung berupa koordinat macam seperti ini. Perlu diketahui juga sebenarnya ini bukan koordinat ya, ini adalah yang sumbunya, ini adalah perubahannya langsung. Jadi ini sebenarnya skripsi S1 saya sih. Menggunakan software Gamit, kemudian nanti analisa langsung berupa perubahan posisinya. Nah, untuk yang diolah dari Universitas Nevada ini, itu nggak bisa dibuka ya. Ini berupa posisi koordinatnya, dia bukan berupa perubahan koordinatnya seperti yang saya tampilkan sebelumnya, tapi berupa koordinat UTM. Ada 2 jenis, bisa download UTM atau geodetic positionnya, longitude. Tapi nanti kita download yang UTM. Ini kok nggak bisa ya? Karena nggak bisa, agak lama ya. Internet saya mungkin agak lemah sinyalnya. Jadi mungkin kita skip dulu ya untuk proses downloadnya. Nanti silakan teman-teman coba aja buka link ini, kemudian nanti pilih stasiun GPS yang harus diamati. Jadi nanti setelah buka ini ada ribuan mungkin, atau bahkan puluhan ribu nama-nama stasiun GPS dari seluruh dunia. Jadi Universitas Nevada ini mengolah seluruh GPS yang ada di dunia ya, terutama yang sudah kerjasama dengan mereka, karena data GPS kadang ada yang tidak dibagi-bagi, artinya privat ya, harus bayar dulu. Nah, mungkin tapi ada beberapa stasiun GPS yang sudah bisa kita akses yang ada di Indonesia dan sudah diolah juga datanya oleh kampus Nevada ini. Nanti tinggal download, pilih, nanti datanya itu berupa seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, nanti software yang akan digunakan itu adalah GMT ya. Jadi silakan download Visual Studio Code-nya, jangan lupa. Kemudian juga download, kita akan pakai bahasa pemrograman Python ya. Silakan nanti download juga Python-nya. Untuk analisa datanya aja sih, simple aja. Nah, sebelum ke Python dan lain-lain tadi GMT, saya akan tunjukkan jenis data yang sudah diolah oleh Universitas Nevada. Nah, ini untuk stasiun Lais ya, di daerah Mentawai juga nama daerah. Ini di Sumatera deh. Di Sumatera Barat, nama daerah Lais emang. Nah, nanti teman-teman bisa dapat data seperti ini. Nanti tinggal klik kanan, kemudian save as. Nah, save as-nya atas berformat .dat aja.
seperti itu. Nanti ke save, silahkan taruh di folder pengerjaan kalian. Nanti datanya seperti ini. Nama kolom pertama adalah nama station, kolom kedua adalah tanggal. Jadi nanti datanya adalah koordinat harian. Jadi tanggal 5 Maret tahun 2006 itu koordinatnya sekian. Nah, ini sebenarnya koordinat latitude longitude ya, koordinat geodetiknya. Jadi ini yang saya download. Silahkan nanti teman-teman download yang sama seperti saya, yang koordinatnya seperti ini. Jadi nanti ada dua pilihan teman-teman. Nanti setelah mengklik nama stationnya dengan link yang tadi, teman-teman akan masuk ke link ini nih, seperti ini. Nanti teman-teman download yang XYZ ya, download yang XYZ, diklik, nanti baru keluar seperti ini. Baru nanti di save dengan format .dat. Nah, ini adalah tanggalnya, ini adalah koordinatnya, easting, northing, ketinggian, kemudian sisanya adalah ini adalah presisi atau sigma dari koordinat hariannya. Ini tidak kita gunakan terlebih dahulu karena nanti analisanya akan jadi lebih menyulitkan kita. Yang kita pakai nanti baris kolom 1, kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Saya lupa ini berupa koordinat UTM atau bukan ya. Sebenarnya nanti ada penjelasannya di webnya. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi tadi kita sudah copy paste. Jadi teman-teman cari nama station. Kita akan amati sekarang station Lais ya. Nanti teman-teman silahkan cari kalau namanya Bako misalkan, yang ada di Cibinong bisa juga. Tapi sekarang kita coba lihat Lais. Diklik, nah masuk ke sini. Ini koordinat latitude longitude-nya secara rata-rata aja ini untuk plotting titik seperti ini. Nah, untuk formatnya kita download yang XYZ. Nah, XYZ format itu apa? Bisa dilihat di sini di readme filesnya. Nah, ini ya, penjelasannya di sini sudah sangat jelas sekali sebenarnya. Jadi ini adalah koordinat yang sudah direferensikan terhadap referensi global ya, atau ITRF. Menurut penjelasan ini juga penjelasan cukup panjang. Intinya kita tinggal gunakan dulu aja. Dan ini koordinatnya adalah koordinat yang menggunakan WGS 84 tentunya, sistem koordinatnya atau datumnya. Dan ya ini berarti bukan koordinat ya ini teman-teman. Ini sudah di macam ini. Sudah diolah menjadi displacement atau perubahan posisi terhadap referensi TRF 2014 kayaknya. Jadi intinya teman-teman tinggal pakai itu, tinggal buka ini. Nanti sama seperti yang sudah saya tunjukkan, tinggal kalian save as ya. Kemudian nanti ganti namanya menjadi .dat format filenya. Nanti kalian sudah download. Nah, sekarang kita ingin coba plot dulu data ini dengan menggunakan
program Python ya untuk pengolahan data aja. Nah, jadi yang berikutnya setelah melakukan download, teman-teman lakukan analisa direct waktu seperti yang tadi kita sudah bahas sedikit ya, untuk mendapatkan besar dan arah vektornya. Tadi kan kita juga sudah coba simulasi kan, gimana cara dapat besar koseismik, ya tinggal dikurangin antara waktu yang hitam ini dengan waktu yang hitam ini. Kemudian juga arahnya kita sudah tahu tadi, kalau ke bawah adalah selatan, kalau ke atas adalah utara, dan seterusnya ya. Teman-teman sudah tahu itu. Nah, jadi sekarang caranya adalah kita coba plot dulu data yang kita punya ini menggunakan program Python. Jadi saya sudah siapkan program Pythonnya, namanya ini read.py. Teman-teman yang belum menginstal Python bisa install dulu, coba jadi sebelum bisa membuka file ini atau menjalankan file Python ini, teman-teman diwajibkan untuk menginstal Python. Ada caranya, ini ada caranya di sini. Tinggal buka web ini, kemudian file installnya di running, nanti menampilkan tampilan seperti ini. Next. Intinya nanti kalau sudah, kalian cek di command prompt, ketikkan seperti ini python.version. Kalau sudah terinstall Pythonnya, akan keluar versi Pythonnya macam seperti ini. Barulah nanti kalian bisa menjalankan file Python yang akan saya bagikan nanti. Namun sebelum menjalankan Python di Visual Studio Code, teman-teman harus men-setting Visual Studio Code kalian agar bisa membaca atau juga merunning bahasa pemrograman Python. Caranya adalah ini. Ketika teman-teman buka Visual Studio Code, nanti kan tampilannya kosong gitu lah ya. Nah, teman-teman klik tombol Shift Ctrl P. Coba saya klik Shift Ctrl P. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Kemudian tuliskan select atau Python select interpreter ya, yang ini. Kalian klik. Kemudian nanti kalian pilih Python yang tadi sudah diinstal. Ini saya ada 3 jenis Python karena saya ada 3 kali install Python. Nanti teman-teman klik aja Python yang sudah diinstal, di save di mana, di C, kemudian tinggal pilih aja, klik. Dan baru nanti kalian bisa menjalankan Python yang saya akan bagikan. Nah, jadi sebenarnya di UAS kali ini selain teman-teman juga belajar tentang fase gempa, tapi teman-teman juga belajar menganalisa data berupa deret waktu ya, karena ini datanya dari tahun 2006, teman-teman bisa lihat sampai ke bawah ini tahun 2019 kalau nggak salah. 2016 ternyata 17. Cuman beberapa data ada yang sampai 2020. Nah, intinya nanti teman-teman belajar cara menganalisa deret waktu seperti ini. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman JMT ya. Cenderung bahasa pemrogramannya bahasa C++ sebenarnya. Nah, sekarang teman-teman disuguhkan lagi bahasa yang lain, yaitu Python. Ini bahasa yang cukup baru sebenarnya dan sangat mudah. Ada yang udah pernah belajar Python nggak? Kalau belum ada, berarti semoga di sini bisa dipelajari. Kalau yang udah, bisa mengulang sedikit lah ya. Nah, jadi dengan menggunakan Python yang namanya read.py, nanti silahkan download. Sebenarnya ada juga nanti Fortran, berbeda bahasa lagi ya. Cuman untuk lebih mudah mungkin kita akan gunakan Python dulu. Nah, tujuan kita
dengan file ini adalah pertama untuk ngeplot, untuk melakukan plotting macam ini ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya di sini bisa dibaca nih. Ini adalah program untuk membaca file koordinat GPS dari web Nevada tadi dan untuk menghitung perubahan posisi, terutama posisi koseismik ya. Jadi nanti akan ada 3 variabel atau 3 komponen yang harus diedit sesuai kebutuhan kalian. Yang pertama adalah output filenya. Nah, di sini output file ya. Di sini harus diganti, nanti tinggal diganti sesuai nama stationnya. Kalau saya kan tadi nama stationnya adalah LAIS, maka saya tulis LAIS. Itu yang diganti. Kemudian nama input data. Input datanya adalah di sini nih. Di sini karena namanya ada lais.dat kapital ya, maka saya tulis lais.dat. Silakan disesuaikan. Kemudian variabel ketiga yang perlu diganti adalah komponen XYZ. Ya ini ya. Karena kan nanti kita akan menganalisa 3 komponen. Komponen X atau ini Y dulu ya. North South, kemudian X, East West, dan juga Z up down. Nanti di sini kalau kita ingin menganalisa yang X, maka tulis X. Kalau kita ingin menganalisa yang Y, maka tulis Y. Kalau kita ingin menganalisa yang Z, maka tulis Z. Nah, kemudian di sini kita nanti akan menggunakan fitur dari Python yang namanya NumPy. Jadi teman-teman nanti juga selain menginstal Python ya, diminta juga menginstal NumPy-nya juga. Jadi ini perlu install NumPy nih ya. Caranya adalah ini, ketikkan Python strip m pip install NumPy. Ini kalian kopas, kemudian nanti teman-teman cari yang namanya terminal ya. Cari terminal. Jadi nanti pastikan teman-teman buka dulu filenya. Oke, saya ulangi dulu deh ya. Saya ulangi. Apabila saya belum punya file terbuka, nah, nanti kan kosongan gini ya. Kemudian nanti teman-teman sudah download file-file yang dibutuhkan, file Python-nya, file koordinat dari Nevada-nya. Kemudian nanti teman-teman buka foldernya. Nah, kebetulan saya sudah buat foldernya di sini. Nama foldernya adalah LAIS ini. Ntar kalian bisa buka. Kemudian di situ bisa buka file read.py-nya yang ini. Kemudian file lais.dat-nya ini. 1, 2. Nah, kemudian teman-teman nanti kan harus install NumPy. Ini di copy. Kemudian teman-teman pergi ke terminal. Ya, terminal. Ini saya lebarkan ke atas. Nah, ini pastikan ininya juga nggak masalah sih. Ya udah, ini di copy terus di paste di sini. Di paste di sini, kemudian enter. Ini semacam command prompt-nya lah. Nah, karena saya sudah install maka jadinya kayak gini keluarnya. Ntar kalau teman-teman belum menginstal, nanti pasti dia akan download dan install seperti itu. Nah, ini command prompt saya atau terminal saya masih di GMT ya. Jadi habis GMT saya harus masuk ke UNR. Jadi saya harus masuk, cara masuk foldernya adalah seperti ini. Kalau di terminal cd spasi UNR, kemudian sudah masuk. Kemudian selain UNR saya juga masuk ke LAIS, cd sampai spasi LAIS.
Seperti itu. Nah, sekarang kita coba plotting ya. Kita coba plotting. Jadi nanti inputnya adalah koordinat lais.dat, outputnya adalah nanti lais komponennya. Komponennya kalau kita tulis x, jadi nanti filenya laisx.dat. Jadi kita sebenarnya ingin mengekstrak file x-nya aja yang ini. Nanti kalau kita ingin menuliskan y, maka sebenarnya kita ingin mengambil nilai y ini. Kemudian kalau kita ingin mengambil z atau nilai yang ini, tinggal tuliskan nanti z di sini. Jadi sebenarnya file Python ini fungsinya hanya kita ngebaca seluruh data yang di sini, kemudian kita ingin mengambil satu nilai sih, satu baris atau satu kolom aja, kolom x, kolom y, kolom z beserta nilai waktunya. Oh ya, jadi ini selain tanggal tadi kan 5 Maret 2006, nah yang kolom ketiga ini juga sama tanggal tapi dalam desimal ya, atau kita sebutnya sebenarnya ini day of year. Jadi hari dalam tahun ini didesimalkan. Biasanya kalau 1 ini bulan Februari nih, kalau depannya 1. Nanti kalau udah bulan 2 dia masuk bulan Maret. Kalau bulan Januari masuknya nanti 2006,0. Kemudian nanti angka-angka berikutnya disesuaikan sesuai tanggalnya. Intinya ini adalah day of year. Jadi nanti akan dipakai day of year untuk memudahkan pengolahan data. Ini akan dipakai day of year. Jadi nanti kita akan mengambil dengan menggunakan read.py ini, akan mengambil day of year beserta komponen x atau komponen y atau komponen z. Seperti itu. Nah, misalkan sekarang kita ingin mengambil komponen x dulu lah ya. Jadi kita tulis x, kemudian teman-teman save, Ctrl S, kemudian nanti di sini ada tombol running, tinggal running di sini. Di sini ada sedikit error karena di sini saya belum masuk ke file lais-nya. Saya masuk lagi cd unr cd lais. Nah, sekarang saya sudah masuk ke folder lais di mana file pengerjaan saya. Saya running lagi. Nah, maka akan keluar nanti seperti ini ya teman-teman, nilai-nilai gini. Nanti saya akan coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Python ini. Intinya nanti dia akan mengeprint tulisan yang ini, kemudian angka-angkanya juga akan berubah sesuai nanti komponen yang akan kita analisa. Jadi dari sini kita dapat pertama file laisx.dat, yaitu filenya adalah ini laisx.dat. Teman-teman bisa buka. Nah, ini ya filenya, file doy, kemudian komponen x nya, kemudian ini saya tulis urutannya aja biar lebih mudah nanti dalam proses analisa datanya. 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya, ini berurutan ke bawah dari tahun 2006. Dan ini saya juga sudah atur untuk menghitung koseismik sebenarnya. Di sini kan kalau untuk menghitung koseismik kita butuh data ini ya, 5 hari sebelum gempa dan 5 hari setelah gempa. Kemudian nanti data ini dirata-ratakan lalu dikurangi, maka nanti kita dapat selisihnya kan. Nah, permasalahannya sekarang kita tidak tahu kapan gempanya itu terjadi, ya kan? Makanya nanti teman-teman tugasnya adalah mencari tahu kapan gempanya terjadi, kemudian day of year-nya tanggal berapa. Jadi nanti
tentukan dulu ininya, kejadian gempanya, kemudian nanti tinggal dikurangin 5 hari sebelum dan ditambahkan 5 hari setelah untuk mendapatkan koordinat posisinya. Nanti sebenarnya akan kita jelaskan sedikit. Ini nanti sudah masuk ke bahasa pemrograman dengan menggunakan array. Nah, intinya di sini kita bisa tahu rata-rata sebelum gempa, kemudian rata-rata setelah gempa. Ini 5 hari ya. Kemudian ini hasil pengurangannya, W2 dikurang W1 atau koordinat setelah gempa, rata-ratanya dikurang sebelum gempa. Maka nanti seperti ini hasilnya. Jadi koordinat atau station LAIS itu mengalami perubahan posisi sebesar ini 655 mili. Sebenarnya ini hasil pengurangan dari 617 dikurang minus 38. Seperti itu. Sampai sini bingung nggak? Oke, sebelum ada pertanyaan saya lanjutin dulu ya. Intinya seperti itu. Nah, tapi kita juga ingin ngeplot dulu nih. Sebelum ke analisa koseismik, kita ingin lihat dulu deh komponen X-nya ini apabila diplot ke dalam time series tadi ya, semacam ini. Kita visualisasikan dulu. Caranya teman-teman butuh file GMT. Jadi untuk plotting sebenarnya juga bisa sih pakai Python. Cuman karena kemarin kita sudah belajar GMT, kita akan pakai GMT. Nah, file GMT-nya sudah saya siapkan juga. Namanya adalah plot.bat. Ingat, GMT selalu formatnya bat ya. Nah, ini jadi script GMT untuk plotting deret waktu perubahan titik GPS. Jadi silakan ubah parameter nama sesuai input filenya. Jadi nama ini diubah. Tadi kan nama file kita lais.x ya. Laisx. Ini dan ini. Oke. Laisx ya. Maka tulis di sini laisx. Karena nama ini nanti akan direferensikan ke sini dan saya sudah tulis .dat, maka cukup tuliskan laisx. Terus supaya lebih mudah, saya akan tulis di sini aja deh. Tapi nanti error terus ya. Nah, jadi di sini masukkan laisx.dat. Kalau teman-teman nama stationnya SLBU, ganti SLBU, atau komponennya misalkan Y, nanti tinggal ganti lais Y. Sekarang kita X dulu. Kemudian setelah ubah parameter nama, ubah juga parameter yang ingin kita plot, easting, northing, atau up. Karena X adalah parameter easting, maka ubah parameter di sini nih menjadi easting. Kalau nanti northing, ganti northing. Seperti itu. Kemudian ubah region. Region itu yang ini ya. Karena kita kan kemarin GMT udah paham lah ya. Ini sumbu X-nya dari 2007 sampai 2008 misalkan. Ini sumbu Y-nya minus 800 sampai 100 misalkan. Nah, sekarang kita akan plot ya. Karena gempanya kan tahun 2007, maka kita mulainya 2007 dulu sampai 2008 aja, cukup setahun aja supaya tidak mempersulit. Nah, untuk menjalankan ini file GMT pro.bat teman-teman gak bisa di running ya dari sini. Seharusnya sih bisa, cuma saya belum paham juga caranya. Jadi dibutuhkan teman-teman harus buka langsung filenya. Nah, ini saya sudah ada beberapa folder, tapi anggap nanti teman-teman masih kosong ya. Terus
untuk menjalankan tadi apa namanya, plot.bat kan. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini, nanti akan muncul file JPG atau PNG. Nah, jadilah file komponen X-nya ya, dari stasiun Lais pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Kalau teman-teman ingin panjangin lagi rentang waktunya, tinggal diganti aja di sini 2007 sampai 2008. Begitu juga kalau teman-teman nanti ternyata datanya itu rentangnya bukan dari 0 ke minus 800, melainkan dari 0 misalkan ke atas ya. Oh, ini kenapa nggak negatif ya? Interesting. Kenapa enggak ya? Ya, nanti kita bahas deh. Kenapa tidak minus ya? Oke, nggak apa-apa. Intinya kan kalau ke bawah, teman-teman bisa lihat lah ya. Ini kan nolnya di sini, maka kalau ke bawah harusnya kan dia minus ya. Nanti kalau dia ke atas, harusnya dia positif. Nah, ini Lais ternyata akibat adanya gempa tahun 2007 bulan September. Jadi yang warna merah ini adalah posisi tanggal 12 September di mana gempa terjadi, dan benarlah apabila dilihat dari data GPS terjadi perubahan nih, penurunan atau pergerakan ke arah mana nih. Kalau dia easting berarti dia ke arah barat ya, west. Jadi perubahan ke arah barat. Berapa perubahannya? Sebenarnya tinggal kita lihat ini ini 0, ini 500, oh ini 600, sekitar 600 mili, tapi kan kita pengennya angka yang sangat pasti ya. Jadi kita hitung dari, bukan dari kira-kira dengan kasat mata, tapi kita hitung berdasarkan angkanya langsung. Nah, ini sudah dihitung. Pergeserannya adalah minus 655 atau 605 atau 65 cm. Sorry, 6 ini kan milimeter ya, 65 cm ke arah barat karena nilainya negatif. Sama juga nanti untuk Y ya. Nah, tugas kalian tuh memplot time seriesnya, kemudian setiap komponen ya, X, Y, Z. Nanti untuk yang Y kalian juga lakukan seperti itu. Karena file Y-nya belum ada kan, teman-teman wajib menjalankan Python-nya dulu. Jadi diganti Y di sini. Nanti hasilnya adalah, nah ini bisa dilihat kan perubahan posisinya beda. Nanti filenya adalah Lais Y, berarti Lais Y yang ini ya. Kemudian kita akan plot file Lais Y ini dengan menggunakan GMT. Tinggal diganti aja Lais Y di sini, di save. Kemudian komponennya diganti dulu supaya lebih jelas, diganti Northing. Nama sudah, isti Northing sudah, region. Nah, ini region mungkin perlu diubah ya, tapi kita cek dulu. Kita cek dulu apakah perlu atau tidak. Jangan lupa di save. Kita jalankan lagi plot.bat nya. Nah, di sini bisa kelihatan kita sudah mendapatkan hasil plotting time seriesnya. Nah, ini minus. Kenapa tadi positif ya? Oke. Sekarang tinggal komponen vertikalnya. Jadi buka lagi file Python-nya, kemudian ganti Z, running Python-nya. Sudah.
buka, kita bisa buka lain Z ya. Lain Z ada di sini. Coba buka. Kemudian kita plotting dengan GMT. Ganti juga parameternya. Istinortinya, sorry. Namanya up ya. Teman-teman tinggal baca ini aja keterangannya supaya nggak lupa. Terus ubah komponen region sesuai kebutuhan. Oke, kita lihat dulu. Jangan lupa di save karena ini masih putih ya, titik putih artinya belum tersave. Kalau sudah save hilang. Kita jalankan lagi plot batnya. Nah, akan muncul komponen Z-nya. Nah, teman-teman kalau ingin di zoom in lebih dekat lagi, misalkan regionnya pengen sampai sini aja, itu bisa tinggal misalkan sampai 500 ya, minus 500. Silahkan teman-teman ubah ini region dari GMT-nya sampai minus 500. Pastikan yang nilai sebelah kiri itu lebih kecil dari yang kanan. Ini ke 2007 lebih kecil dari 2008. Ini juga minus 800 lebih kecil dari minus 500. Coba kita plot. Sekali lagi coba. Kalau nggak bisa keluar pertama, biasanya yang kedua bisa. Nah, ini malah nggak keluar ya. Bukan nggak keluar sih, malah berpindah posisinya, minus 800 ke 500. Oh iya, salah ya, bener nggak? Salah nggak? Harusnya itu ini 500, ini 100. Tadi salah menentukan posisinya 2 kali karena tadi udah kebuka. Nah, ini jadi ke zoom in ya. Harusnya tadi itu 100 ke minus 500. Kalau tadi yang kesalahannya adalah minus 500 ke minus 800 di bawah sini, artinya nggak ada data di sini, kosong. Datanya kan ada di sebelah sini. Seperti itu. Nah, itu nanti kalian lakukan untuk koordinat atau station masing-masing, SLBU, PRKB, BSAT, dan dikumpulkan untuk tugas yang pertama. Jadi ini hasil UAS yang pertama, XYZ. Nah, kemudian sekarang waktunya kita menganalisa deformasi akibat gempa buminya. Nah, di sini akan dilakukan analisa deret waktu ya. Kalau tadi hanya sekadar plotting saja, sekarang kita akan mencoba menganalisa kosesmik. Kita sudah tahu dari penelitian sebelumnya cara mendapatkan besaran ini, perubahan akibat gempa, yaitu dengan merata-ratakan 5 hari data sebelum gempa, data koordinat sebelum gempa, dengan 5 hari data koordinat setelah gempa, yang kemudian dikurangi kanan kurang kiri, kanan kurang kiri, kanan kurang kiri, seperti itu ya. Nah, sekarang kan yang jadi masalahnya gimana cara melakukan itu dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini teman-teman belajar cara mengolah data ya, cara mengolah array. Nah, jadi ini kan data tahun 2007 ya teman-teman, sampai 2008 yang diplot. Sedangkan data yang ada di lice.dat tadi itu data dari 2006. Nanti akan berbeda-beda, mungkin data di Muko 2004 sudah ada, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di file Python yang saya buat ini, itu saya juga kan teman-teman bisa lihat hasilnya itu ada urutan data ya. Jadi file tahun 2006 yang paling awal yang dibaca di sini itu kita beri urutan 0, terus ke bawah berurutan bertambah 1.
Nah, sekarang tugas kita adalah mencari kapan gempa terjadi. Gempa terjadi tanggal ini ya informasinya. September ya. 12 September tahun 2007. Artinya kita harus bergerak ke tahun 2007 terus ke bawah. Nah, ini 2007 DOY-nya masih 0. Satu angka di belakang komanya. Karena bulan September artinya kurang lebih harusnya DOY-nya 8,8. Nah, ini ya. Di sini tanggal 12. Ya, kurang lebih di sini. Antara yang ini ya. 400-an ya. Teman-teman bisa lihat kan ini bulan September ini urutannya dari 8 ya. Karena September kan bulan ke-9. Ini kita kurang 1 aja jadi 8. Ini urutannya sekitar 400-an ya, 431. Terus rentang waktu September itu sampai 465. Itu adalah data-data bulan September. Inilah fungsinya dari urutan atau indeks data yang saya buat ini supaya lebih mempermudah menganalisa, melihat di mana kejadian gempanya. Nah, sekarang teman-teman belajar bahasa pemrograman ya. 387 ya. Di sini dong. Iya. 7. Sebentar ya. Jadi tadi kan saya bilang bulan September itu belakangnya 7 ya. Ternyata menurut data gempanya sendiri atau menurut perubahannya sendiri itu terjadi pergeseran besar itu di 2007,6 ya. Jadi ini saya asumsikan ini sebagai September lah ya, karena sebenarnya emang jadi saya asumsikan ini sebagai September karena tidak ada gempa lagi yang besar loh. Tidak ada gempa lagi yang besar yang bisa menyebabkan perubahan koordinat sebesar ini ya teman-teman. Jadi saya asumsikan 12 September itu DOY-nya, Day of Years-nya adalah ini 2007,69. Oke. Nah, gak apa-apa, yang penting teman-teman gak harus paham DOY-nya sih. Karena DOY ini memang cukup relatif. Dan yang paling penting kita ingin menganalisa ini nih, pergeseran ininya kan. Pergeseran posisinya. Kita bisa lihat dari yang tadi 38 tiba-tiba dia loncatnya jauh kan posisinya 273 langsung ke 600. Nah, jauh di sini. Ini 200 di sini ya. Titik yang ini. Kemudian gempa. Jadi sebenarnya di sana itu ada 3 kali gempa berturut-turut dalam 3 hari, dalam 2 hari. Gempa pertama, gempa kedua. Tapi kita langsung asumsikan 2 gempa itu atau 3 gempa itu dalam satu kejadian aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan pakai 5 hari sebelum gempa adalah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi koordinat ini pada rentang waktu 388 hingga 392. Kemudian setelah gempanya
Kita pakai yang 600 saja langsung ya. Yang 200 kita abaikan dulu karena terlalu jauh dari 2 ke 6. Nah, ini akan kita pakai 345. Jadi ntar waktunya ada di indeks 394 hingga 398. Nah, kalian harus ingat-ingat indeksnya. Indeks 5 hari setelah gempa dan indeks 5 hari sebelum gempa. Nah, nanti ini fungsinya untuk mengambil. Jadi istilahnya nanti kita ingin mengambil data ini dan yang lainnya tidak diambil, dan juga mengambil data yang ini 5 hari dan yang lain tidak diambil, kemudian dijumlahkan, dibagi, dapat rata-ratanya, kemudian kita kurangi. Nah, dengan bahasa pemrograman caranya seperti ini teman-teman. Apabila misalkan ini ya, mulai dari sini nih, mengambil input 5 hari sebelum gempa. Nah, di sini kan bisa dilihat apabila datanya lebih dari 387 sampai 392. Artinya dari sini 387 sampai 392. Ini berarti 6 hari. Nggak apa-apa lah, 6 hari kita ambil juga nggak apa-apa. Nah, berarti nanti dia akan mengambil data yang rentangnya dari 387 sampai 392. Ini cara pengambilannya dalam bahasa pemrograman. Jadi apabila nanti indeksnya, di sini saya tulis i datanya itu adalah 387 dan i datanya ada 392, intinya adalah rentang lah ya. Maka saya ingin mengambil data tersebut. Kemudian, nah ini lagi ini sebenarnya rumus lagi, nanti tidak perlu dipikirkan dulu. Itu kita akan mengambil itu aja dan dijumlahkan. Nah, jadi nanti ada P1 ini untuk hasil penjumlahannya. Agak sulit ya, ada bahasa pemrograman di sini ya. Intinya misalkan 387. Jadi ini proses penjumlahan dalam bahasa pemrograman untuk analisa time series ya teman-teman. Intinya kita itu nanti pertama ngambil ini dulu kan tadi 387, kemudian nanti kita langsung ingin jumlahkan dengan yang 388, jadi 39 tambah 37, kemudian tambah lagi 35, kemudian tambah lagi 38, tambah lagi 41. Nah, itu hanya ditulis dalam satu baris bahasa pemrograman. Jadi ini P1 ditambah XI data tadi ini ya, yang angka-angka yang tadi 39, 37, 35, kemudian ditambah dengan P1. P1 ini ya hasil penjumlahan yang pertama, misalnya 39, kemudian P1 nya 39. Kemudian apabila P1 nya kan awalnya 0 ya teman-teman. Kita ulangi lagi. P1 di sini awalnya 0. Kemudian apabila P1 nya ini di sini ketemu dengan yang 387, indeks 387 ini ya. Jadi P1 nya berapa? Karena P1 ini rumusnya P1 ditambah XI data ditambah P1. Rumus ini saya copy paste dulu supaya nggak bingung. Jadi rumus P1 itu sebenarnya ini. Nah, XI data ditambah P1. XI datanya yang I datanya kan indeksnya ya. Nah, kita ambil indeks yang ke 387, maka 39 ditambah P1, maka P0, maka P1 tambah 38, hasil P1 nya adalah 38. Kemudian karena ini saya menggunakan looping, di looping terus ya, diulang terus dengan bahasa pemrograman atau sinteksnya adalah for, maka nanti dia akan mengambil lagi urutan yang ke 388. Nah, 388 nilai X nya berapa? 37 ya. Jadi dia masuk lagi 37 ditambah P1 yang sebelumnya,
yaitu 39. Jadi 39 tambah 37 ada sekian lah ya, sekitar 70. Nah nanti begitu juga selanjutnya, 70 ditambah yang berikutnya 35, tambah lagi yang berikutnya 38, hingga nanti sampai urutan yang terakhir ke 392 di sini ya. Nanti kita rata-ratakan, tinggal dibagi aja di bawah sini. P1 tadi kan kita cari P1 dibagi dengan total data yang kita ambil tadi, 1 2 dari sini 1 2 3 4 5 6 tadi kan 6. Nah, maka dibagi 6 atau I ini adalah sama juga, tapi dia dimulai dari 0 dan penjumlahannya berupa indeksnya saja. Ini cukup membingungkan, tapi ya kalian cukup paham di sini dulu aja. Intinya yang dibutuhkan nanti adalah pertama mengetahui kapan terjadinya gempa atau terjadi pergeseran yang besarnya. Nah kemudian kalian tentukan 5 hari sebelum gempanya, tentukan indeksnya, kemudian taruh di sini 387 sampai 392, ubahnya di sini. Nah kalian tidak perlu menghiraukan bahasa pemrogramannya, mungkin nanti atau kalian sudah pelajari di mata kuliah lain atau belajar sendiri pun bisa juga. Nah nanti kalau sudah melakukan yang sebelum gempa, lakukan juga hal yang sama untuk setelah gempa. Ini after earthquake, ini before earthquake, ini after earthquake diganti di sini. Kita ingin ambil data yang 394 hingga 399. Ini karena saya sudah ubah ya, 394 sebelum gempa hingga 399. Maka diubah di sini. Nah nanti, nah ini juga bahasa pemrograman juga. Jadi teman-teman, sebenarnya juga sih tidak perlu menghiraukan juga sih ini, karena ini sudah selesai juga kan kita kerjakan nih, dan gempa yang kita analisa juga sama, jadi pastinya memiliki angka yang sama juga indeksnya. Oh enggak deh, sorry pasti berbeda teman-teman. Jadi teman-teman harus merubah ini ya, saya koreksi lagi, teman-teman harus merubah ini. Kenapa? Karena data LAIS itu dimulai dari tahun 2006 ya. Nah bayangkan kalau data Muko itu dimulai dari 2004. Artinya data di 2007 ini bisa jadi urutannya bukan 300 ya, yang mengalami pergeseran besar, tapi urutannya bisa jadi di 600, sekitar 600-an apabila data yang dimiliki dimulai dari 2004. Jadi ini wajib diganti ya. Nah kalau teman-teman udah ganti ini, lakukan juga untuk komponen Y. Tadi kan ini saya buat programnya untuk komponen X. Nah untuk komponen ini juga sama, silakan ganti sama, pasti angkanya baru ini sama. Apabila di sini 387, pasti ini 387 juga. Seperti itu. Makanya nanti pengerjaannya teman-teman kerjakan yang X dulu. Di sini ganti X dulu. Kemudian ubah nama filenya tadi kan, nama output file, nama input file. Ini saya tambahkan juga komponen indeks ya, harus diubah. Jadi ada 4 variabel sebenarnya untuk menganalisa posisi komponen indeks, indeks array 5 hari sebelum gempa, 5 hari before atau after earthquake. Kemudian indeks array 5 hari
before atau after earthquake itu perlu diganti. Di pertama saya ulangi lagi ya, setelah download file ini kalian ubah dulu nama stationnya masing-masing, kemudian ganti komponennya X terlebih dahulu. Nah, untuk proses plotting sebenarnya cukup sampai situ, kalian langsung bisa running. Namun untuk proses menghitung perubahan posisi untuk mendapatkan nilai yang ini yang ada di terminal, kalian wajib untuk mengganti komponen rentang waktu yang ada di sini. Oke. Komponen X, komponen Y, saya beri spasi supaya nggak bingung. Komponen Z yang diubah ada keterangannya ya di sini, ubah di sini, ubah di sini. Silahkan ubah indeksnya berdasarkan urutan data kalian masing-masing. Oke. Nah, nanti barulah kalian dapat. Wah, ini waktunya sudah mepet ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, karena setelah kalian mendapatkan pergeseran ini ya, 655 untuk sumbu X, ya kan? Kemudian sumbu Y-nya berapa kita lihat. Sumbu Y-nya -2. Kemudian sumbu Z -300. Ini satuannya milimeter ya teman-teman. Mungkin kita tulis di sini dulu deh. Perubahan usia akibat gempa milimeter. Ini satuannya milimeter. Dan mungkin saya akan tulis juga di sini supaya tidak membingungkan. Komponen X. Supaya nanti ada keterangannya bahwa ini adalah X, kemudian ini adalah Y, kemudian ini adalah Z. Kita coba lagi running. Oke, ini masih salah ya, karena masih ke looping di sini. Berarti harus dibuat ini lagi. Harus dipisahkan terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya, saya ubah dulu sebentar. Kalian mungkin juga bisa belajar dari sini. Intinya saya ingin membuat nanti deskripsi komponen apa yang akan dikeluarkan. Udah. Nah, jadi ini komponen Z. Ini harus kapital ya. Jadi nanti kalian tinggal lihat di sini ya. Ini takutnya sih kalau tidak diberi keterangan di sini, nanti kalian bingung. Ini komponen apa tadi yang perubahannya 300 dan seterusnya. Nah, sekarang kalian tinggal cek aja ini komponen Z-nya. Kemudian apabila kita ubah untuk mencari komponen Y, maka nanti akan keluar komponen Y-nya. Kemudian apabila kalian mencari komponen X, keluar nanti komponen X. Seperti itu ya. Nah, nanti hasil perubahan ini yang berubah milimeter setiap komponen ini kalian plot
untuk mendapatkan vektor perubahannya. Jadi nanti hasilnya semacam ini teman-teman. Atau kalau dalam papernya, nah kita ingin membuat vektor pergeserannya ini nih, arah panahnya berapa, arahnya kemana, seberapa besar panjangnya. Ini dari sisi horizontalnya, kemudian dari sisi vertikal nanti dia berubah ke bawah atau berubah ke atas, seperti itu. Nah ini saya sudah buat sih sebenarnya yang hasil ini vektor pergeserannya bisa dilihat. Ini untuk yang horizontal ke sini, yang vertikal ke sini ke bawah. Ini udah 3 dimensi, jadinya dia bergeser ke arah sini dan mengalami penurunan segini. Dan ini skalanya sepanjang garis panah ini adalah 50 cm perubahannya. Maka kalau besar perubahannya sekian, kurang lebih hampir mirip, sekitar 50 cm, stasiun Lais ini bergeser akibat gempa tahun 2007. Nah sekarang jadi tugas kalian adalah plotting vektor, ya, plotting vektor seperti ini dengan data yang sudah dihitung tadi, yang ini komponen X, komponen Y, komponen Z. Oke, kalian masih dengar nggak sih? Masih ada nggak? Takutnya hilang. Halo. Mana nih? Halo. Apakah ada orang? Ada, Pak. Oh, ada ya. Oke. Kalau ada yang dibingungin langsung tanya juga boleh ya. Mungkin nanti. Baik, Pak. Itu aja ya. Itu ya. Gimana? Siapa tadi, Ade kah? Lanjut dulu ya. Nah, untuk memplot arah vektor tadi, teman-teman gunakan GMT lagi. Saya sudah siapkan juga file GMT-nya yang namanya plot file atau velocity ya. Nah, yang harus diubah tidak ada dari file ini, tapi input filenya ini ya, vector.dat dan juga voca. Sebenarnya voca sudah nggak perlu sih. Oke, kalian hanya perlu ubah ini aja, vector.dat. Ini perlu diubah apa aja vector.dat ini. Kita bisa buat seperti ini teman-teman. Jadi ada koordinat longitude, koordinat latitude, kemudian ini arah pergeseran secara horizontal, arah pergeseran secara vertikal, bukan vertikal sih, ini tuh komponen X, komponen Y, kemudian ini nanti sebenarnya diisi dengan confidence interval, cuma kita tidak gunakan itu supaya lebih mudah analisanya. Tulis saja 000, kemudian di sini ubah nama stationnya. Kalau MK, SLBU. Nah, jadi yang perlu kalian ubah sebenarnya dua baris ini. Satu baris ini kalian biarkan saja karena ini fungsinya untuk membuat skala panahnya. Saya lihat kan ini 50 cm. Sebenarnya itu menunjukkan tulisan dari sini 50 cm. Nah, longitude latitude ini sebenarnya menunjukkan posisi arah panahnya. Ini kita lihat posisi arah panahnya di plot di 100 derajat ya. 100 derajat di sini berarti ini titik tengahnya. Kemudian minus 7,3 ya, sekitar sini ya. Nah, jadi itu ini tuh titik awal dari arah panah ya.
si koordinat ini nih, titik awalnya. Nah, berarti titik awalnya adalah koordinat GPS-nya. Nah, untuk koordinat GPS masing-masing station kalian bisa cek di sini ya. Sudah ada di PowerPoint. Bisa dilihat nanti masing-masing koordinat station, longitude latitude-nya berapa. LAIS itu 102,03,3,53. Ini ya, sudah ditulis. Kemudian di sini, nah, ini perlu ditulis berdasarkan pergeseran posisi akibat gempanya. Ini untuk komponen horizontal yang atas itu, yang bawah untuk vertikalnya, naik turunnya. Ya, ini nggak bisa ditulis seperti ini, nanti soal error. Nah, karena vertikal, kita mulai dari yang vertikal dulu ya, yang bawah. Karena vertikal itu tidak memiliki komponen X ya. Kan kita kalau mau bikin vektor gini, ada dua komponen ya. Semacam analisa deformasi tadi, kita punya komponen X, punya komponen Y. Nah, kalau kita menganalisa naik turun, kalau naik turun kan berarti hanya punya komponen Y aja kan, dia ke atas atau ke bawah, nggak mungkin dia bergeser ke kanan ke kiri, karena nanti kanan kiri kita akan analisa atau kita plot di komponen horizontalnya. Nah, jadi di sini komponen X-nya saya tulis 0. Ini biarkan saja teman-teman 0. Nah, minus 37 ini didapatkan dari nilai ini, komponen Z. Oke, komponen Z ini nilainya 371 minus, artinya dia bergerak ke bawah, mengalami penurunan tanah. Nah, ini kan masih milimeter, kita di sini inginnya sentimeter, artinya nanti dibagi 10 jadinya minus 37. Begitu juga yang ini. Ya, yang ini untuk komponen horizontalnya. Untuk komponen horizontalnya kita bisa lihat komponen Y itu 2,7. Maka di sini tulis minus 0,27 karena dibagi 10 kan. Komponen X-nya ini ya, komponen X minus 65. Maka di sini tulis minus 65. Udah selesai penyiapan input vektornya untuk diplot di GMT. Nah, kalian juga perlu buat ini nih, input data voca.dat. Kalian nggak perlu edit, sebenarnya sih harus di download ya, cuman silakan nanti pakai yang punya saya ini, voca.dat. Isinya adalah sumber mekanisme gempa. Ini untuk menginformasikan mekanisme gempanya. Ini pertemuan kuliah minggu lalu ya, ke-12. Seperti ini, bola beach ball nanti akan terplot juga. Ada 3 gempa pada hari itu, kita plotting di sini. 2007 September tanggal 12. Kalau sudah, ini kita bisa running plot filenya. Teman-teman bisa klik plot file. Nah, nanti menghasilkan peta pergeseran station GPS masing-masing yang digambarkan dengan vektor. Beserta skalanya sudah ada dan juga vokal mekanisme gempanya. Udah deh, sampai situ aja tugas kalian. Ya, jadi hasil akhir dari UASnya nanti adalah berupa peta seperti ini. Harus ada vektornya, horizontal dan vertikal. Yang kedua adalah plotting time series seperti ini.
Oke. Oh, udah hampir 2 jam. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan gak nih? Atau sudah paham? Bagian mana yang bingung silahkan ditanyakan aja. Monggo. Pak, dari saya sudah Pak. Terus saya sekalian izin lift dulu Pak. Siapa Apa? ini? Mau minum obat saya Pak. Oh Rehan, iya, Pak. iya. Udah dipahami lah ya. Ya. Iya Pak, Izin, maaf untuk JMT yang pertemuan sebelumnya Ya. via Google Meet itu ada rekamannya nggak Pak? Di rekaman atau tidak Pak? Karena ditakutkan ada yang lupa seperti itu Pak. Oh ya, jadi ini harus install JMT juga ya. Jadi nanti sebenarnya saya lupa ngerekam atau enggak, tapi kalaupun saya nanti nggak ngerekam dan tidak mengupload, bisa dibuka modulnya lagi ya. Itu juga sudah cukup jelas ya, bagaimana cara install JMT dan penggunaannya. Iya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja ketika UAS ya, kalau ada yang dibingungin. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup? Oh, udah pada lift. Oke. Siapa? Sherina gimana? Gak ada pertanyaan? Nggak ada Pak, cukup Pak. Bisa ya nanti UASnya ya? Siap Pak. Oke. Kalau gitu kita bisa akhiri pertemuan kuliah hari ini. Dan terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa. Semoga kuliah kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nanti saya coba upload semuanya, file-file yang dibutuhkan, dan silakan bertanya apabila ada yang dibingungkan dalam proses pengerjaannya. Cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Baik Pak. Ya udah. Iya Pak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya live ya.